Kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Con Hardis milik Thailand bergenre komedi dan aksi yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang kisah Ina, mantan pekerja bank, yang ingin membalaskan dendamnya kepada sang mantan kekasih. Ina adalah seorang gadis berusia 25 tahun yang bekerja sebagai seorang debt collector, dan di waktu senggangnya Ina mengisi waktunya dengan menjadi konten kreator di YouTube. Bermodalkan ponselnya, Ina kerap membagikan cerita hidupnya di aplikasi ini. Salah satunya adalah tips untuk tetap dapat bertahan hidup dengan uang pas-pasan. Ia bahkan tidak malu untuk memperlihatkan tempelan-tempelan notes yang berisi rentetan hutang-hutangnya yang sudah mencapai 500.000 baht. Ia juga menunjukkan caranya gimana untuk dapat bertahan hidup dengan sisa gaji yang sedikit. Mulai dari menyetrika di kantor, buang air di mall dan membawa tisu pulang, hingga makan pisang setiap hari. Di akhir video, ia menawarkan diri untuk menerima jasa review segala jenis produk. Ia tampak ceria saat berada di depan layar, tapi siapa sangka begitu kameranya telah off, maka Ina kembali menjadi seorang pribadi yang sedang berjuang untuk menutupi segala hutang-hutangnya. Hari itu Ina sedang melayani nasabah yang sedang bermasalah. Saat ia sedang menginterogasi orang tersebut, Ina mendapatkan telepon dari nomor baru. Orang itu mengaku sebagai pejabat di kantor pendapatan. Ia memberitahu Ina bahwa gadis itu mendapatkan kiriman uang sebesar 55.000 baht. Ina buru-buru mengecek saldonya, namun yang masuk hanya 500 baht. Orang itu mengaku Ina harus dikenakan pajak senilai 10% sebelum mendapatkan uang tersebut secara utuh. Maka Ina buru-buru melakukan perintah si penelepon itu. Ketika ia akan mengonfirmasi pentransferan uang, Ina tersadar dengan nama pemilik akun itu. Ia akhirnya mencari akal untuk membatalkan aksi penipuan itu. Ia merekam obrolan mereka, lalu Ina meminta bantuan temannya untuk melacak si pemilik rekening itu. Setelah ia mengetahuinya, Ina mengancam akan menyebarkan rekaman suaranya. Tentu saja pria itu panik dan mencari jalan damai dengan Ina. Pria itu menawarkan untuk membayar hutang Ina selama 2 bulan, dengan syarat Ina harus menghapus rekaman suara itu. Ina tampaknya tertarik dengan tawaran itu, lalu mengajaknya untuk bertemu. Dan keesokan harinya mereka pun bertemu. Pria itu bernama Tewa. Setelah obrolan panjang, Ina akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Tewa untuk membalaskan dendamnya kepada Page, mantan kekasihnya dulu. Ia mengaku Page adalah mantan kekasihnya yang telah berhasil menguras uangnya hingga mencapai 500.000 baht. Saat itu Page sedang dalam masa kuliah semester akhir dan ia membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak cuma itu, selama mereka bersama, Page memperlakukannya sebagai sugar mom. Awalnya ia malu mengakui hal tersebut kepada Tewa. Namun Tewa adalah pria yang bisa membaca mulut orang. Dia tahu bahwa Ina sedang berbohong. Singkat cerita, keduanya mulai merancang strategi untuk menipu Page. Tewa adalah seorang pria berusia 30 tahun yang sudah sering melakukan aksi penipuan. Maka, baginya ini bukanlah pekerjaan yang sulit. Mereka berencana untuk menipu Page. Tak tanggung-tanggung mereka menggandeng salah seorang guru bahasa Mandarin yang sedang terlilit hutang untuk berpura-pura sebagai seorang direktur. Dalam aksinya itu, mereka menamai ibu tersebut sebagai Ibu Liu. Mereka ingin menjebak Page agar memesan salah satu hotel bergengsi dengan biaya 3,6 juta baht. Namun mereka telah mengakali pembokingan hotel tersebut dengan mengongkosi pemilik hotel berlibur ke Rusia. Tewa berpura-pura sebagai pemilik hotel tersebut dan John, saudara Tewa, berpura-pura sebagai asisten Tewa yang berurusan dalam bagian pembokingan hotel. Saat negosiasi pembayaran hotel, Page tidak terima saat John menyatakan biayanya sampai 3,6 juta baht. Ia merasa itu terlalu mahal.
Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya mereka menyepakati biayanya menjadi 3,3 juta bah. Bukan Paige namanya jika dengan mudah mengeluarkan uangnya. Setelah membuat pihak Ina memutar otak, akhirnya ia mau memberikan DP untuk penginapan hotel itu. Namun ia hanya memberikan 1 juta saja. Uang ternyata bisa membutakan mata setiap orang. Begitu 1 juta bah berada di tangan John dan Tewa, mereka membagi dua uang tersebut. John dan Tewa memutuskan untuk mengakhiri rencana mereka. Ina dan Ibu Lin telah menanti di hotel, namun keduanya tak kunjung kembali. Ina akhirnya tersadar ternyata penipu tidak akan bisa berubah. Saat Ina akan membuat vlog tentang nasib malangnya, tiba-tiba lampu kamarnya padam. Tewa kembali. Tewa berusaha untuk mencari alasan agar Ina tidak berpikir buruk tentangnya. Setelah hati Ina kembali, mereka sepakat untuk membiarkan Ina yang memegang uang hasil dari penipuan kepada Paige. Kali ini mereka masih menggunakan Ibu Liu untuk membantu mereka. Dan strategi kali ini mereka akan meminta Paige untuk membeli mobil mewah. Kali ini Tewa ikut ambil bagian di dalamnya. Ia berpura-pura sebagai pemilik mobil itu. Setelah menggunakan berbagai rayuan dan hasutan, akhirnya Paige sepakat untuk membeli mobil itu. Saat ia akan membeli mobil, ia meminta kepada sugar momnya agar mengirimkannya uang. Namun malang nasibnya, sugar momnya menolak untuk memberikan uang. Terpaksa Paige membatalkan untuk membeli mobil itu. Lagi-lagi aksi Tewa dan Ina gagal. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel. Saat mereka akan kembali ke hotel, Paige memergoki Ina sedang menuju mobil yang ditumpangi oleh Ibu Liu dan Tewa. Hal itu akhirnya menyadarkan bahwa ia sedang berada dalam permainan Ina. Ia mengikuti mobil Tewa dan di tengah perjalanan, pemilik hotel yang tengah berlibur ke Rusia tiba-tiba menelepon Paige. Singkat cerita, akhirnya Paige semakin tersadar bahwa ia sedang ditipu oleh mantan kekasihnya itu. Ia membuntuti mereka hingga sampai ke hotel. Ia kemudian menemui Ina dan memohon agar Ina membantunya. Ia berpura-pura meminta maaf kepada Ina dan mengajaknya untuk bekerja sama untuk menjebak Tewa dan Ibu Liu. Namun ternyata Ina sudah tidak sebodoh dan sebucin dulu. Awalnya, ia berpura-pura menyetujui kesepakatan Paige, yakni untuk membeli mobil yang ditawarkan oleh Ibu Liu dan Tewa. Saat uang telah terkumpul dan berada di tangan Ina, gadis itu pun menukar isinya dengan uang mainan. Sesuai kesepakatan mereka, Ina dan Paige akan melakukan transaksi di tempat parkiran. Setibanya di tempat parkiran, Ina menyerahkan koper itu kepada Paige. Dan saat yang bersamaan juga Paige langsung tertawa terbahak-bahak. Ia merasa kali ini Ina kembali masuk ke dalam perangkapnya. Saat ia sedang tertawa, Ina kemudian meluapkan segala emosinya dan meminta Paige mengecek isi koper. Ia juga menceritakan bahwa kali ini ia berhasil menipu Paige. Hal itu membuat Paige sangat kaget. Selanjutnya, Ina kembali menemui Tewa dan akhirnya mereka membagi hasil dari aksi mereka itu. Akhirnya visi mereka berhasil dan mereka kembali ke dunianya masing-masing. Ina kembali bekerja sebagai debt collector dan Tewa, Ina berharap kali ini pria itu bisa berubah. Selang beberapa lama setelah mereka kembali menjalani kehidupan masing-masing, tiba-tiba Ina melihat list peminjam baru di tempat kerjanya. Dan itu adalah Tewa. Ia pun memutuskan untuk menelepon Tewa. Singkat cerita, Tewa pun mengungkapkan perasaannya selama ini kepada Ina dan mereka pun bersama.